Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kurnia di sini. Sekarang hari ini kita mau ke rumah mertua untuk merayakan Midsummer atau Midsommar dalam bahasa Swedia. Jadi kita nanti bakal makan enak-enak. Sekarang mau sepedaan dulu ke rumah mertua sekitar 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi sekalian lewat, ini Stadion Malmo yang lama yang dibangun tahun 58 untuk kepentingan FIFA World Cup di Swedia. Ini jadi udah sampai di daerah pedesaan atau perumahan kompleknya mertua. Jadi di sini bentuknya lebih kayak rumah-rumah kayak di Indonesia. Agak sedikit keluar dari sentrum, tapi masih bisa dijangkau dengan sepeda sekitar 20 menit. Halo, jadi ini udah di tempatnya mertua. Sekarang aku akan ajak teman-teman semua untuk lihat-lihat gimana sih perayaan Midsummer. Rencananya simple aja, nggak seperti tahun-tahun biasanya karena lagi masih situasi tidak terlalu bagus. Biasanya ada tiang terus nari-nari di tengah. Tapi kali ini sama keluarga kita makan-makan aja sama mertua suami aku, lalu juga sama om tante suamiku dan neneknya. Jadi hari ini kita akan makan-makan di luar rumah. Nah ini jadi ada atapnya karena hari ini cuaca nggak terlalu bagus ya, panas tapi agak mendung dan tadi malam cuaca sangat jelek atau hujan. Nah jadi mertua aku udah nyiapin ini semuanya, mejanya simple. Ini ada tiang midsummernya. Jadi ini ada cheese platter, terus roti dan margarin. Ini ada ikan herring goreng acar manis, lalu ada ikan herring mentah yang diacar, ada juga dengan bawang, saus mustard, saus krim. Ini terus ada gravatlaks atau salmon yang diasinkan. Terus ada telur, tomat, bawang, juga radish, ada kentang, dan juga pastry dengan topping sour cream, asparagus, radish, dan udang. Nih sekarang Philip suamiku mau barbecue. Udah siap nih apinya. Nih sekarang mau nyiapin barbeque-nya. Pro barbecue man. Chicken, hot dog, With bacon. and what do you call this one? Like a filet. It's like satay, right? Yeah, It's like Swedish satay. with the sausage. Nih tamannya kayak gini, jadi ada kebun. Ini rumahnya di sini. Ada balkonnya. Ini ada satu namanya pohon apel. Yang ini pohon apelnya agak asem, jadi biasanya bulan-bulan akhir Juli sampai Agustus berbuah, tapi biasanya buat apple pie atau diolah lagi jadi kompot atau sesuatu yang diolah, kalau dimakan aja nggak enak. Terus apalagi di sini ada, itu sebelah ada tetangga, jadi suara tetangganya. Ini ada pohon namanya pohon fladder.
Nanti di video berikutnya aku akan tunjukin gimana cara mengolah flader menjadi seperti sirup konsentrat. Lalu ini ada pohon apel juga di sebelah sini, sudah mulai berbuah. Lihat tuh, apelnya udah mulai numbuh kecil-kecil. Terus di sini ada kebun sedikit dengan macem-macem spicesnya. Ada salad, ada basilika, ada persilya, koriander, ya macem-macem. Terus nih kebun mawarnya mertua, banyak mawarnya, gede-gede, terus wangi banget. Tuh lihat. Ini tangan aku gede-gede ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih. Terus ini keluargaku lagi diskusi, ada mertua dan om tante nenek. Terus di atasnya ada pohon cherry. Semoga 3 minggu lagi bisa panen, 2-3 minggu lagi. Ini ada bunga mawar lagi warna pink yang ini. Ini barbekyuannya, ada sate, ada ayam, satenya ada sosis sama file daging. Kayaknya ini tadi dibumbuinnya sama cabai-cabai gitu. Yang ini kecap. Ini ngelempar apa? Jadi mesti ngelempar sepatu sol kuda kayak gini, masuk ke sini. Ya, kita lempar ya sekarang. Untuk dessertnya khas Midsommar yaitu stroberi dari Swedia. Ini ada kue tart dengan topping irisan stroberi dan coklat daim khas Swedia dengan karamel crispy di dalamnya. Lalu buah stroberi dihidangkan dengan krim untuk kopi dan juga gula. Bagus banget ya warnanya, cantik. Jadi aku mau sharing tentang apa sih sebenarnya Midsommar di Swedia ini. Perayaan ini tuh besar banget karena tradisi dari orang-orang Swedia sendiri ini dari zaman dulu banget, zaman masih animisme orang Swedia, jauh sebelum Masehi, yaitu masih agama pagan atau ya percaya kepada alam dan sebagainya. Jadi Midsommar sendiri itu adalah waktu dimana saat musim panas, karena Swedia itu letaknya di utara, dan saat musim panas itu siangnya itu panjang, terangnya panjang, dan makanya mereka merayakan betapa senangnya sih akhirnya ketemu matahari yang lama. Jadi kayak misalnya ini kan hari ini, jadi terpanjang dari jam berapa ya? Dari jam dari setengah 5, jam 4, setengah 5 mereka matahari terbit. Terus jam ini sekarang aku sekarang aku rekam ini jam 9 malam dan masih terang banget. Biasanya terbenamnya mulai jam 10, setengah 11.
ini di bagian Malmo ya, yaitu Swedia bagian selatan. Jadi kalau Swedia yang bagian utara itu bahkan kayak terang terus gitu. Jadi ya merayakan di saat titik solstice-nya paling panjang. Dan ada perayaan misalnya seperti tiang, dan semuanya nari di mengelilingi tiang. Harusnya hari ini ada perayaannya, tetapi karena lagi corona. Juga ada mitos atau kepercayaan untuk yang masih single, khususnya perempuan. Jadi sebelum hari perayaan Midsummer ini, yang biasanya hari Jumat ke Sabtu dan hari Sabtu juga, mereka malamnya kayak ngumpulin banyak bunga 7 rupa dan ditaruh di bawah tempat tidurnya, di bawah bantal tempat tidurnya. Itu supaya nanti dia dapat jodoh. Mudah-mudahan kayak harapannya adalah kepercayaannya untuk dapat jodoh atau suami. Terus ya bersama keluarga atau teman-teman terdekat main games. Hari ini karena kita pengen sedikit beda aja, ada barbecue juga. Ya jadi gitu teman-teman, ya semoga suka sama videoku hari ini. Silahkan tekan tombol suka jika pengen lihat video lebih banyak tentang kehidupan saya di Swedia. Mungkin saya bisa berbagi lebih banyak lagi tentang apa sih yang unik dari Swedia atau Malmo. Terus tekan juga subscribe kalau pengen melihat lebih banyak tentang video-video di Swedia, atau nggak cuma di Swedia aja, karena kadang-kadang aku juga suka liburan di luar, atau ya tentang gimana sih kehidupan orang Indonesia atau sebagai pendatang di negara lain yang beda banget sama di Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan silahkan kirimin komen aja apa yang kira-kira beda ya, atau sama ya ternyata sama di tempat aku, atau masukan lainnya. Oke, ya sampai jumpa kalau gitu.